Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Oktaviani Sofian dari kelas MN21H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah aplikasi komputer. Baik, untuk yang pertama ada pengertian mail match. Mail match adalah fasilitas Microsoft Word untuk membuat pesan dengan menggunakan mail match. Anda dapat membuat surat dan amplop dengan mencantumkan nama, alamat, dan sebagainya secara massal. A. Membuat dan memperbaiki dokumen utama. Berikut langkah-langkah membuat dokumen utama. Yang pertama, ketiklah naskah surat. 2. Simpanlah atau save ke dalam My Dokumen dengan nama file misal surat pemberitahuan. Untuk memperbaiki dokumen utama, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan kursor pada teks yang akan diperbaiki. 2. Ketikkan teks atau tekanlah tombol keyboard berikut. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, delete untuk menghapus karakter di sebelah kanan. 2. Ada backspace untuk menghapus karakter di sebelah kiri. B. Membuat dan memperbaiki sumber data. Berikut langkah-langkah membuat sumber data. Yang pertama, kliklah tab My Links. Kedua, kliklah perintah Start My Match. Dan yang ketiga, pilih dan kliklah step by step My Match Chart. Keempat, kliklah step 1 of now next starting document. 5. Kliklah step 2 of next 6 select revision. 6. Kliklah tombol pilihan tipe a new list pada daftar select revision. 7. Kliklah perintah create muncul kotak new address list. 8. Kliklah tombol perintah cause miss columns. 9. Pilih dan kliklah tombol perintah berikut. Yang pertama ada add untuk menambah file dan yang kedua ada delete untuk menghapus file. 10. Kliklah tombol perintah OK. 11. Ketikkan nama, alamat, dan sebagainya. 12. Kliklah tombol perintah new entry untuk setiap kali akan mengetikkan atau menambahkan file baru. Yang terakhir, ketiklah tombol perintah OK untuk kotak dialog Save Address List. C. Menyertakan sumber data dokumen utama. Berikut langkah-langkah menyertakan sumber data pada dokumen utama. Yang pertama, letakkan kursor pada dokumen utama atau tempat untuk meletakkan sumber data. Kedua, kliklah tab My Links. 3. Klik tombol panah, Insert Merge File, muncul data Merge File. 4. Pilih dan ketiklah satu persatu file nama, jabatan, perusahaan, alamat, dan kode pos. Lalu ada pengertian mengolah data, tabel, dan grafik. Pada bagian ini, secara berturut-turut akan dijelaskan tentang mengolah data dengan penuh fungsi matematik, mengolah data dengan fungsi statistik, mengolah data dengan fungsi logika, mengolah data dengan fungsi lookup. A. Mengirim data dengan fungsi matematika. Yang pertama ada sum rank. Fungsi sum adalah untuk mengetahui nilai total dari sederetan nilai yang terdapat dalam surat rank. Lalu B. Mengolah data dengan fungsi statistik. Yang pertama ada fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mengetahui nilai sederetan nilai yang terdapat dalam suatu rank. 2. Fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mengetahui nilai terendah dari sederet nilai yang terdapat dalam suatu range. 3. Fungsi average. Fungsi average digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari sederetan nilai yang terdapat dalam suatu range. 4. Fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mengetahui nilai jumlah sederetan nilai sel yang terdapat dalam suatu range. Yang terakhir, fungsi produk. Fungsi produk digunakan untuk mengetahui nilai hasil perkalian dari sederetan nilai yang terdapat suatu range.
Berikut langkah-langkah mengetahui nilai suatu kondisi dengan fungsi F. Yang pertama, buatlah tabel. 2. Ketikkan atau masukkan data tabel. 3. Ketikkan sel H6 atau untuk mengetahui keterangan. 4. Ketikkan rumus sama dengan if, buka kurung, Y6, lebih besar 50, lulus atau kebaikan. Tekanlah enter, muncul keterangan pada sel H6. Yang kelima, pilih insert pada menu bar. Yang keenam, pilih jenis grafik yang diinginkan. 7. Atur posisi grafik ke dalam workset. 8. Ubah judul grafik. Di sini ada pengertian flowchart. Flowchart adalah istilah dari diagram alur, di mana diagram tersebut berisikan langkah-langkah atau proses untuk mengoperasikan sebuah program. Umumnya, langkah-langkah atau proses yang terjadi akan dituliskan dalam diagram alur dengan garis atau anak panah sebagai penghubung dari tiap langkahnya. Berikut langkah-langkah membuat flowchart. Yang pertama, membuka aplikasi Word. Kedua, klik opsi Insert, kemudian klik Save. 3. Pilih simbol yang akan dimasukkan dalam flowchart sesuai kebutuhan. 4. Berikan teks keterangan atau penjelas dalam simbol flowchart. 5. Susun simbol menjadi kesatuan prosedur secara urut. Yang terakhir, sesuaikan besar dan letak simbol satu persatu. Dan ini adalah contoh flowchart atau diagram alur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.